Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, saya dan teman saya akan menjelaskan tentang tujuan komponen pembelajaran. Jadi sebelum masuk ke pembahasan, saya akan memperkenalkan anggota kelompoknya terlebih dahulu. Yang pertama itu ada saya sendiri, Jainab, dan teman saya Fitri. Yang mana di sini kami akan membahas tentang prinsip ABCD, pengertian, contoh tujuan pembelajaran, dan menentukan komponen ABCD. Masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian ABCD. Jadi prinsip ABCD ini adalah cara merumuskan tujuan pembelajaran secara jelas dan terukur. ABCD sendiri terdiri dari 4 komponen utama. Yang pertama ada A, audience, kemudian ada B, behavior, yang ketiga ada C, condition, dan yang keempat D, degree. Yang pertama adalah audience. Audiens ini adalah peserta didik yang akan belajar. Pada unsur audiens, tentunya yang akan menjalani proses pembelajaran adalah peserta didik. Yang kedua ada behavior, adalah perilaku menarik yang akan dimunculkan oleh peserta didik setelah proses belajar dan pelajaran tersebut. Perilaku ini terdiri atas 2 bagian penting. Yang pertama ada kerja dan yang kedua ada objek. Nah, kata kerja yang menunjukkan bagaimana peserta didik mendemonstrasikan sesuatu seperti menyebutkan, menjelaskan, dan menganalisis. Kemudian yang ketiga adalah condition, adalah kondisi yang berarti batasan yang dikenakan kepada peserta didik atau alat yang digunakan peserta didik pada saat ia tes. Tujuan pembelajaran khusus mempunyai komponen yang memberikan petunjuk pada pengembangan tes tentang kondisi atau dalam keadaan bagaimana peserta didik dan perilaku seperti kebanyakan digunakan orang seharusnya mengandung komponen yang memberikan petunjuk kepada pengembang tes tentang kondisi atau dalam keadaan bagaimana peserta didik diharapkan mendemonstrasikan perilaku yang dihadapi pada saat ia tes. Baik, saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu masih mengenai tentang ABCD, yaitu ada catatan pentingnya. Dalam menyusun tujuan pembelajaran, kita menggunakan prinsip ABCD, tetapi perlu dipahami, tidak semua tujuan harus lengkap ABCD. Kadang cukup menggunakan A saja atau B saja, namun C dan D tetap penting. Kenapa? Karena membantu menyusun soal evaluasi, membuat penilaian lebih jelas dan terstruktur. Begitu. Jadi semakin lengkap ABCD, maka semakin jelas tujuan pembelajarannya. Nah, kemudian ada contoh tujuan pembelajaran. Contohnya itu adalah setelah membaca teks, siswa kelas 10 mampu menjelaskan isi teks dengan benar minimal 80%. Nah, di sini dapat kita analisis contoh ABCD yang mana audiens itu adalah siswa kelas 10 termasuk A, siapa yang belajar. Kemudian menjelaskan isi teks itu adalah B, behavior. Kemudian C, condition, setelah membaca teks. Nah, kemampuan siswa itu tadi setelah membaca teks. Degree ini tadi kan itu hasil minimal 80% benar, serba baik hasil yang diharapkan. Jadi dengan tujuan ini sudah dapat diukur siswa tadi itu sudah bisa belajar dengan hasil minimal 80% benar. Kemudian di dalam ABCD ini kita perlu menyusun tujuan pembelajarannya agar mudah. Ada 4 langkah, yaitu di ABCD. Nah, tentukan dulu audiennya siapa peserta didiknya. Misalnya tadi kan siswa kelas 10, terus tuh tentukan B-nya, gunakan kata kerja operasional. Misalnya tadi sudah bisa menjelaskan atau menyebutkan atau bisa menganalisis.
Kemudian di dalam C itu kan kondisi. Dalam kondisi apa? Kondisinya kan setelah membaca teks dia itu bisa menjawab soal tadi, menjelaskan. Kemudian degree. Nah, degree ini kan hasil seberapa baik hasilnya. Tadi kan hasilnya baiknya 80%, dengan benar 80%. Sudah baik hasilnya. Jadi dapat disimpulkan ABCD membantu membuat tujuan pembelajaran jelas dan terarah. Kemudian dengan ABCD guru lebih mudah menyusun materi, membuat soal, dan menilai hasil belajar. Jadi dengan menggunakan prinsip ABCD, kita tidak hanya membuat tujuan pembelajaran, tapi juga memastikan bahwa tujuan tersebut dapat diukur dan dicapai secara jelas. Mungkin itu saja penyampaian materi dari kami berdua. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.